Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Syariah. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Banten, tempatnya Fakultas Akuntansi. Di sini untuk melengkapi tugas ulangan akhir semester ganjil ini dengan bidang komunikasi bisnis, yaitu dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Hidayat SPD MSI. Beliau menugaskan kepada semester 3 ini untuk menjawab 3 soal, yaitu soalnya yang pertama, jelaskan istilah 7C dalam komunikasi bisnis yang baik serta efektif. Soal yang kedua, hambatan apa saja yang ada pada komunikasi bisnis. Dan yang soal ketiga, bagaimanakah cara mengatasi hambatan dalam komunikasi bisnis tersebut. Langsung saja, sebelum kita ke pengertian dari pertanyaan dari beliau, kita sedikit membahas tentang pengertian komunikasi tersendiri. Pengertian komunikasi dapat dimaknai sebagai jalannya proses di mana seseorang maupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Secara umum, komunikasi dapat dilakukan secara verbal serta dapat dipahami oleh kedua belah pihak berkaitan. Jadi sudah jelas sekali ya bahwa pengertian komunikasi itu adalah untuk dari penyampai pesan dan penerima pesan harus saling berkaitan. Itu tidak adanya miskomunikasi dalam hal komunikasi tersebut. Langsung ke pertanyaan yang pertama, yaitu istilah 7C dalam komunikasi. Yang pertama ada clear atau jelas. Saat kita berbicara atau menuliskan suatu pesan kepada orang lain, pastikan pesan yang kita berikan tersebut memiliki tujuan yang jelas. Apa yang sebenarnya diinginkan dari pemberi pesan tersebut. Benar ya teman-teman, saat kita memberikan pesan tersebut, jadi pesan itu harus jelas, intinya tidak terlalu rumit, tapi to the point, ke intinya yang jelas dalam penyampaian pesannya. Yang kedua ada concise atau ringkas. Komunikasi harus dilakukan secara ringkas, namun tetap fokus pada poin yang ingin kita sampai. Penyampaian pesan dengan kalimat yang berlebihan akan membingungkan pendengar ataupun pembaca terhadap maksud dari pesan kita tersebut. Ya, memang jika kita terlalu berbelit dalam menyampaikan pesan, tentunya orang terkadang merasa bosan ya, lama juga ya penyampaiannya. Jadi untuk concise atau ringkas ini lebih ke pokok ingin tujuannya. Kemudian ada konkret, yaitu pesan yang disampaikan harus konkret. Dengan demikian, penerima pesan dapat memahami dengan jelas pesan yang disampaikan tersebut secara keseluruhan dan fokus pada maksud yang ingin disampaikan. Biasanya didukung dengan fakta dan data sehingga tidak disalah tafsirkan. Benar ya teman-teman, kalau misalkan seorang penyampaian pesan atau informasi harus sesuai dengan data. Kalau misalkan tidak data dengan konkret, ketika ada pertanyaan kita mungkin bakal bingung yang sudah menyampaikannya. Untuk itulah lebih baiknya komunikasi itu sesuai dengan data yang konkret. Kemudian ada correct atau benar. Pesan yang disampaikan harus bebas dari kesalahan tata bahasa sehingga mudah dimengerti oleh penerima pesan tersebut. Tentunya pada saat menyampaikan pesan, tata bahasa dalam penyampaian tersebut harus diperhatikan sehingga tidak menjadi salah tafsirkan dalam yang disampaikan oleh pendengar tersebut yang menerimanya. Yang kelima ada coherent. Koheren yaitu atau masuk akal ya teman-teman. Komunikasi koheren adalah komunikasi yang logik atau masuk akal. Semua pesan yang diberikan sesuai dengan topik pembicaraan utama. Ya logis gitu, pesannya ya tentang A, tidak ke B atau bahkan ke D gitu, terlalu lompat. Jadi masuk akal, tidak halu atau bagaimana lah ya. Intinya tetap pada konteks ke koherennya tadi gitu, sama masuk akal. Kemudian ada komplit. Ya, komplit atau lengkap ini komunikasi harus lengkap. Kita harus memberikan pesan secara lengkap kepada penerima pesan tersebut sehingga penerima pesan mengetahui maksud dan tujuan dari pesan yang bersangkutan. Pesan yang tidak lengkap akan menimbulkan kesalahpahaman karena penerima pesan akan berasumsi dan asumsi tersebut belum tentu adalah apa yang kita maksudkan. Nah, komplit ini dalam artian tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit ya. Mungkin ringkasnya juga kita masukkan di sini masih sangkut pautan. Dalam artian komplit ini lengkap ini ya tidak terlalu meluas gitu. Kita sedang membahas topik pembicaraan ya A, tentunya ruang lingkupnya A saja, jangan terlalu berlebihan membahas tentang yang lain sehingga tidak nyambung gitu apa yang sudah disampaikannya.
Oke, yang terakhir, yang 7 atau courteous, itu sopan. Komunikasi yang dilakukan dengan sopan, ramah dan terbuka tanpa ada unsur hinaan atau sindiran yang terselubung di dalamnya. Ini yang paling ditekenin sih kalau menurut saya, teman-teman. Kalau misalkan penyampaian pesan itu kita harus sopan, ramah gitu, dengan tutur bahasa yang baik, sehingga orang pun yang mendengarnya dari bahasa tersebut sudah ingin mendengar gitu, apalagi dengan penyampaian yang lebih sopan, courteous tersebut. Oke teman-teman, kita bahas soal yang kedua ya, tentang hambatan dalam komunikasi bisnis. Yang pertama ada hambatan teknis. Dalam hal ini, hambatan teknis mencakup berbagai aspek teknis dalam sebuah perusahaan atau lingkungan bisnis. Misalkan saja pada aspek teknologi seperti terbatasnya fasilitas komunikasi atau fasilitas komunikasi yang kurang memadai. Hambatan teknis ini lebih kepada kondisi dan kadar lingkungan teknis dalam komunikasi yang menyebabkan kinerja dari berbagai media komunikasi tidak berjalan dengan efisien. Jadi kalau misalkan hambatan teknis ini mungkin lebih ke objek peralatannya ya teman-teman, kayak misalkan handphone. Contohnya handphone ketika kita sedang melakukan Zoom ya, yang sedang handphone kadang entah kendalanya itu sinyal atau memang paket kita habis gitu. Itu yang menurut saya hambatan teknis tersebut. Kemudian yang kedua ada hambatan semantik. Hambatan semantik. Gangguan semantik merupakan hambatan yang terjadi dalam proses penyampaian pesan baik berupa pengertian ataupun ide secara efektif. Jadi pada saat menyampaikan ini mungkin ini lebih ke sosok yang menyampaikannya ya, maksudnya ke objek yang menyampaikannya. Hambatan yang terjadi dalam proses penyampaian pesan baik berupa pengertian atau ide secara efektif. Pengertian tersebut dari penyampaian yang ingin disampaikannya itu harus masuk ide gitu, sesuai dengan yang dimaksud dengan hambatan semantik ini. Jadi kalau misalkan penyampaiannya kurang masuk dan kurang jelas, jadi kita penerima itu nggak ngerti gitu apa yang disampaikan tadi oleh penyampai pesan. Kemudian terkadang seseorang pemimpin menggunakan perintah tanpa mempertimbangkan bahwa perintah tersebut dapat dimengerti atau tidak oleh bawahannya. Hal ini tentu menjadi sangat merugikan, mengingat sangat dimungkinkan untuk terjadinya miskomunikasi. Benar banget nih teman-teman. Ketika seorang atasan memerintahkan kepada bawahannya dengan cuma ya udah kamu kerjakan saja, tidak melengkapi ini prosesnya seperti ini, ada plan A dan plan B-nya begitu kan. Jadi tidak hanya memberi tugas saja gitu, tapi memberitahu cara dan alurnya sehingga tidak terjadinya adanya miskomunikasi yang tidak ingin diharapkan ya. Kemudian yang C, hambatan manusiawi. Ini objeknya langsung ke manusiawinya nih teman-teman. Menurut Cruden dan Sherman, hambatan ini mencakup dua hal ya. Yang pertama, hambatan yang berasal dari perbedaan individual manusia seperti perbedaan persepsi, keadaan emosi, keterampilan mendengarkan. Dalam hal ini manusia memiliki perbedaan secara individu, merupakan hal yang mutlak adanya, bahwa setiap manusia memiliki pola pikir, daya tangkap, persepsi yang tentunya berbeda-beda. Garis besarnya adalah bahwa setiap pendengar itu nggak semuanya sama apa yang mereka dengar dan apa mereka yang tangkap ya teman-teman. Jadi hambatan manusiawi ini mungkin kita menyampaikan ke forum luas, yang ini yang sebelah sini mungkin mengerti apa yang kita sampaikan, tapi yang sebelahnya lagi saya nggak ngerti, dan mungkin mereka berpendapatnya berbeda dari apa yang disampaikan oleh pesan yang disampaikan oleh pemberi pesannya tersebut. Oke, yang kedua, hambatan yang ditimbulkan oleh iklim psikologis dalam organisasi atau lingkungan sosial dan budaya, seperti suasana dan iklim kerja serta tata nilai yang dianut. Dalam hal ini, suasana lingkungan kerja, kenyamanan, dan ketentraman dalam kerja juga menjadi faktor. Jadi kalau misalkan kita di ruang lingkup kerja enggak cuma dalam bentuk manusiawinya aja ya, mungkin di manusiawi di sini bahasnya adalah segala bentuk fasilitas pun mempengaruhi adanya komunikasi yang lebih mendukung lagi gitu sih teman-teman. Yang ketiga yaitu cara mengatasi hambatan komunikasi bisnis, yaitu cara mengatasi hambatan pada komunikasi bisnis. Yang pertama, menciptakan budaya komunikasi yang tepat, baik secara horizontal antara karyawan maupun vertikal antara pimpinan dan karyawan. Benar ya teman-teman, jadi walaupun sama atasan ke bawahan harus komunikasi itu secara benar disampaikannya agar tidak miskomunikasi. Yang kedua, menciptakan iklim kekeluargaan dalam perusahaan untuk mempererat hubungan antara karyawan maupun dengan para pimpinan. Tujuannya sangat baik sekali ya, karena adanya komunikasi ini kita lebih mempererat
maksud dari bawahan ini menyampaikannya apa, maksud dari atasan ini saya ingin kalian sebagai karyawan melakukan hal seperti ini. Nah, tujuan komunikasi dalam suatu bisnis ini menurut saya sangat penting sekali teman-teman. Yang ketiga, penyediaan sarana dan prasarana serta media komunikasi yang mumpuni. Nah, benar sekali, kalau dalam dunia kerja itu namanya kita di ruang lingkup pekerjaan pasti membutuhkan sarana prasarananya, kayak seperti mulai dari mesin fotokopi. Dalam komunikasi kan harus, walaupun itu benda mati tapi berfungsi untuk komunikasi. Cetakannya, hard copy-nya ya kita bisa menyampaikan ini loh hasilnya, ini mempresentasikan. Seperti telepon salah satu alat yang mungkin sangat penting ya dalam dunia perbisnisan juga ya, karena memang untuk memperantara antara atasan ke bawahan, mungkin menelpon secara extension begitu. Yang keempat, penyediaan pusat informasi dalam perusahaan yang dapat diakses berbagai pihak. Nah, berbagai pihak ini menurut saya teman-teman, jadi antara ruang lingkupnya tetap sih masih antara atasan kepada bawahannya, itu tidak ada informasi-informasi yang ditutupi. Jadi kalau misalkan kita sebagai karyawan itu mengetahui pendapatan kita berapa, ada uang makan dan transport dan sebagainya, tunjangan dan lain-lain, fungsinya komunikasi ini memberikan peluang kepada bawahan untuk bertanya dan atasan untuk menjawab gitu. Jadi adanya komunikasi ini kita bisa mengetahui bagaimana kita menyampaikan dengan benar untuk mencapai suatu tujuan-tujuan perusahaan yang mendapatkan benefit tentunya lebih baik lagi. Nah, itu teman-teman presentasi dari saya untuk melengkapi tugas ulangan akhir semester dari dosen pengampu, yaitu Bapak Ahmad Hidayat SPD MSI. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bekerja sama untuk melakukan daring selama semester 3 ini, sama-sama bersemangat, dan terima kasih lebih banyak kepada Bapak dosen pengampu, yaitu Pak Hidayat. Terima kasih banyak Bapak atas ilmu yang sudah bermanfaat, yang sudah diberikan kepada saya dan teman-teman saya. Saya pamit undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.